Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Lutfi Fitriansah, mahasiswa kampus LP3I Tasikmalaya, Prodi Manajemen Informatika dari kelas MI 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang array dan metode. Yang pertama, array. Apa itu array? Array adalah kumpulan-kumpulan variabel yang menyimpan data dengan tipe yang sama atau data-data yang tersusun secara linear di mana di dalamnya terdapat elemen dengan tipe yang sama. Index dalam array menyatakan elemen yang disimpan dan panjang atau range menyatakan total elemen yang tersimpan. Indeks dari elemen array, baik bahasa Java maupun C++, dimulai dari 0, bukan 1. Dalam array, untuk membedakan satu variabel dengan variabel lain berdasarkan subscribe, bilangan dalam kurung siku, disebut subscribe. Dengan subscribe, masing-masing elemen dapat diakses dalam menyusun fungsi array ada 3 struktur, yaitu kumpulan data dengan tipe sama, gunakan indeks untuk mengakses setiap elemen, dan simpan di tempat yang bersamaan. Fungsi array. Array memiliki suatu fungsi sebagai wadah berkumpulnya tipe data yang sama namun dengan elemen yang berbeda. Dan untuk struktur array terdiri dari 3 hal utama, yaitu elemen, indeks, dan panjang. Elemen adalah item yang disimpan dalam array, sedangkan indeks merupakan lokasi yang mengidentifikasi elemen dalam array, dimulai dari 0. Kemudian, panjang menunjukkan jumlah elemen yang dapat disimpan array. Dan seperti inilah gambarnya. Kerja array. Array adalah kumpulan data dengan tipe yang sama, dan array memiliki panjang di mana panjangnya harus ditentukan di awal ketika pembuatan array. Setelah panjangnya ditentukan, panjang array tidak bisa berubah lagi. Seperti di gambar ini. Contoh gambar ini adalah array dengan panjang 7, yang artinya array di atas bisa menampung total 7 data. Jika ini panjangnya 8, maka array ini bisa menampung total 8 data, dan seterusnya. Selain itu, array memiliki informasi yang bernama indeks. Ini yaitu nomor posisi letak data di array. Data pertama dimulai dengan indeks 0. Data dengan indeks nomor 1 adalah data kedua. Dan dengan nomor data 2 adalah data ketiga, dan seterusnya. Indeks digunakan untuk mengakses data di dalam array dan juga mengubah data di dalam array. Dan mari kita buat contoh array di dalam Intel IJ. Pertama-tama kita buat dulu project barunya ya. Project contoh array. Buat new di sini main ya. Ini kita buat PSPM. Kita buat tipe data integer. Kita buat subscribe contoh nomor ya, nomor kita sebut nomor sama dengan new integer. Ini adalah isikan subscribe untuk berapa banyak data yang akan ditampung. Contoh 5 nomor. Sini kita menambahkan ini. Indeks yang pertama dari tadi indeks berawal dari ini. Berarti indeks pertama isi datanya adalah 1. Lalu indeks yang kedua dan ini adalah isi datanya 2. Lalu terusnya 2 dengan 3.
Cepat, cepat. Oh, belum. Di sini kita lupa makan si out nomor. Misalkan kita ingin menampilkan nomor yang ketiga. Kita masukkan ini lalu di dalam subscribe kita tambahkan nomor indeks. Untuk indeks nomor 2 saat kita jalankan. Ya, betul. Ini adalah isi data dari indeks yang nomor ketiga adalah 3. Sudah contoh yang kedua. Yang ini adalah tipenya array fix. Yang kedua, kita akan membuat array yang not fixed. Pertama-tama kita buat dulu tipe datanya. Kita string karena kita akan memakai huruf ya. Nama subscribe namanya adalah nama. Kita isi karena tipe string jadi kita harus memakai tanda kutip Dimas, salah Hasib, lalu Mikel. Di sini berarti kita mempunyai 3 data, yang berarti ada 3 indeks ya. Lalu kita tampilkan out nama ke subscribe, pilih mau yang nomor berapa. Misalkan kita indeks 0 ya. Ya, Dimas. Dimas adalah indeks yang pertama atau dari 0. Lalu untuk menampilkan semua data tanpa perlu ada syarat nomor ini di bawahnya kita menggunakan for integer sama dengan 0. Lalu nomor jika nomor lebih kecil dari nomor nomor nah, kita buat si out nomor nomor ya benar nomor subscribe. Kita coba. Tuh, sudah 345. Ini ada cara untuk menampilkan seluruh yang ini adalah cara menampilkan array yang pertama. Ini adalah cara menampilkan seluruh array yang kedua.
Jadi kita buat tipe data string, lalu isi array dengan arrays dot use string nama. Yang kedua, out isi tampilkan dan benar. Ini adalah semua isi dari array nama. Dan untuk selanjutnya, sekarang kita membuat array dengan memasukkan data oleh user. Kita membuat array dengan diisi dengan data yang diisi oleh user. Pertama kita buat scanner input, lalu new scanner system in. Kita buat scanner yang kedua, scanner input, new scanner system dan bisa kita akan memasukkan nama dan alamat eh data mahasiswa. Ketikkan jumlah mahasiswa. Kita buat data integer jumlah siswa, input dan dot next integer. Konversi input tipe data ring subscribe nama siswa. Nama siswa variabel buat new string jumlah siswa. Kita buat for integer nilai mahasiswa dengan 0. Lalu nilai mahasiswa lebih kecil dari jumlah siswa, maka nilai mahasiswa bertambah. Lalu kami konsol ketikkan nama siswa yang kita tambahkan nilai mahasiswa tambah 1 tambah yes. Buat string nama input dan input 2 dot next line.
Karena tipe datanya string, jadi kita masukkannya next line. Lalu, nama siswa, nilai mahasiswa sama dengan 6. Nama siswa. Saat kita jalankan, ketikkan dong mahasiswa. Ada contoh 2. Program ini akan berhenti setelah kita memasukkan 2 data. Karena di sini kita memasukkan cuma 2. Untuk tampilan terakhirnya, kita di sini buat so untuk menampilkan semua pada saat setelah di input. Kita buat for lagi, for integer jumlah nilai mahasiswa 2 sama dengan 0. Lalu nilai mahasiswa lebih kecil daripada jumlah siswa, nilai mahasiswa bertambah. Out. Ini kita ketinggalan titik koma. Mahasiswa ke nilai 2 bertambah. Tambah lagi. Yang dimasukin adalah terus nama siswa, subscribe, nilai 2. Kita coba 2. Jadi gini ya. Ini untuk array. Yang kedua, metode. Metode pada bahasa pemrograman Java adalah kumpulan baris kode yang dikelompokkan untuk menjalankan tugas tertentu. Sebuah metode dapat mengembalikan nilai tertentu atau memiliki return value, bisa juga tidak, atau void. Metode dapat menerima argumen sebagai nilai masukan yang akan diproses di dalam metode bersangkutan. Metode dapat kita gunakan atau kita panggil berulang-ulang kali dari mana saja dalam program kita. Dengan membuat metode, kita tidak perlu lagi menulis kode program yang melakukan hal sama berkali-kali. Tidak kalah penting, penggunaan metode juga membuat organisasi dan struktur program kita menjadi lebih baik. Lalu, untuk fungsi metode, fungsinya adalah untuk memecah program kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga nantinya dapat kita gunakan secara berulang-ulang tanpa harus menulis baris kode yang sama. Untuk struktur metode, yang pertama adalah modifier. Modifier mencakup akses modifier dan non-akses modifier.
Bagian ini opsional sesuai sifat metode. Modifier tersebut bagi dua. Yang pertama adalah access modifier. Menentukan dari mana metode dapat diakses. Pilihannya adalah public, private, protected, dan tanpa access modifier atau default. Non-access modifier yang kedua tidak berpengaruh pada aksesibilitas metode, namun memberikan sifat khusus padanya. Contohnya adalah static, final, dan abstrak. Detail dan contoh penggunaan akan dibahas pada topikal yang terpisah ya. Dan untuk yang kedua adalah struktur metode yang kedua adalah return type. Jika metode memiliki kekeluaran tertentu, posisi ini diisi dengan tipe data keluaran. Sebaliknya, jika metode tidak memiliki keluaran, posisi ini diisi dengan keyword void. Void berarti kosong atau hampa. Untuk struktur yang ketiga adalah nama. Nama metode pada contoh di atas adalah main. Nama inilah yang kemudian dapat dipanggil dari tempat lain pada program yang kita tulis. Untuk yang keempat adalah parameter. Bagian ini opsional, adalah nilai masukan yang perlu disertakan saat memanggil metode. Parameter dapat berjumlah lebih dari satu. Nilai dari masing-masing parameter atau disebut juga argumen dapat diakses sebagai ini kita akan membuat program metode ya. Public class main sudah terbentuk. Kita ESPM. Ini untuk membuat panggilannya ya. Kita buat lagi di sini. As public static void sambutan. Kita shout assalamualaikum. Lalu shout lagi terima kasih pada penonton. Assalamualaikum. Mari kita coba panggil dengan mengisi di sini ya. Sambutan. Kita coba. Nah, tidak ya. Assalamualaikum. Terima kasih kepada penonton. Assalamualaikum. Untuk yang kedua, kita masih membuat di dalam public class main ya. Kita buat public static void kartu mahasiswa. Kartu mahasiswa. Sini kita masukkan tipe datanya, string, untuk nama, lalu koma, string lagi, string, jurusan, dan string, alamat. Di sini kita tampilkan lagi shout. Lalu kita masukkan apa tadi? Nama ya. Nama ya. Lalu di bawahnya semua shout
Juru jurusan. Ah, jurusan. Buat bawahnya lagi, kita buat saut alamat. Ini tuh, tidak muncul ya, karena di sini static void kartu mahasiswa ini belum dipanggil di sini. Coba kita panggil di sini ya, kartu mahasiswa. Nah, di sini kita harus mengisi, soalnya ini ada di sini ya. Misal kita isi, jangan lupa harus pakai titik koma ya, karena kalau tipe string tidak pakai titik koma di dalam metode dia tidak akan terpanggil. Contoh, kita langsung masuk Dimas, itu akan salah. Tapi jika kita pakai tanda kutip, nama, nama Dimas, lalu titik koma, ini lagi jurusan MI, lalu kita buat lagi alamat Ciamis. Terus kita tampilkan, nah ada. Nah, mungkin sudah sekian ya. Oke, cukup sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan atau perkataan yang tidak sesuai dengan ini. Saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.